灵儿，为达到目的，天下之人也。Sound roll and action. Halo warga nobar yang kalau ke mall suka lupa parkir di mana. Piye kabare? Saya to ya. Sebelum kita mulai, Bang Udin editor, kasih komentarnya dulu dong. Di pinggir kolam makan bubur, jangan lupa pakai keripik. Dari semalam Aye nggak bisa tidur, selalu ingat dengan nobar. Kakak berbagi bersama ini, mohon maaf ini ya, mohon maaf. Harusnya kan gini ya, di pinggir kolam makan bubur, jangan lupa pakai keripik. Dari semalam Aye nggak bisa tidur, selalu ingat dengan nobar. Asik. Nah, itu bener itu. Kembali lagi bersama Burhan Sang Kicomania yang kali ini akan membawakan film Asia dari dunia persilatan yang dirilis tahun 2024 yang berjudul Penginapan Gerbang Naga Baru Kebangkitan Pahlawan. Film ini menceritakan tentang pendekar kungfu yang diperalat pemerintah untuk menyelamatkan seorang bocil. Misi penyelamatan itu diwarnai dengan pengkhianatan dan tentu saja perkelahian yang memacu adrenalin warga nobar semua. Sudah penasaran? Langsung saja kita sikat ceritanya. Kupadukan irama lewat kata-kata, tak usah lama-lama, siapkan mata telinga dan anu-anuan kalian semua. Sudah tidak sabar, mari kita nobar. Cerita akan kita mulai dari sosok penasihat istana dari pasukan timur yang begitu kejam dan bengis. Setiap hari dia ini menyiksa para tahanan di wilayah timur hanya untuk mencari tahu letak ramuan ajaib yang katanya bisa membuat hidup abadi. Dan akhirnya Feng mendapat kabar dari pelayan setianya, yaitu Wang Fu, tentang keturunan keluarga Qiu yang melindungi ramuan ajaib tersebut. Maka Feng segera menyuruh Wang Fu untuk mencari pendekar yang bisa menemukan keturunan keluarga Qiu tersebut. Tak tanggung-tanggung Feng memerintahkan hal itu dengan memalsukan titah kaisar atau raja. Sementara itu jauh di wilayah timur terlihat seorang pendekar kungfu bernama Zhou. Dia adalah putra dari Jenderal Zhou dan sekarang bekerja untuk menangkap para bandit kelas kakap. Dan bandit yang berhasil ia dapatkan kali ini sebut saja si Agus. Tak disangka dulu Agus adalah seorang pendekar. Namun setelah ia menyadari betapa kejinya pemerintah pada zaman itu, ia memilih jadi perampok sekaligus pembunuh bagi para pejabat yang tak memihak pada rakyat. Oleh karena itu Agus tak takut lagi kalau harus berhadapan dengan Zhou yang saat ini menjadi kaki tangan pemerintah. Dan tak butuh waktu lama Zhou ini bisa menghabisi Agus dan semua pasukannya. Sesaat kemudian pasukan istana datang dan langsung memberikan perintah lanjutan kepada Zhou untuk menyelamatkan anggota keluarga Qiu yang berada di Laut Timur. Dan tanpa banyak bertanya Zhou melaksanakan perintah tersebut. Wah, sudah seperti budak pemerintahan banget ya. Namun tak disangka-sangka pasukan barat telah menghabisi seluruh keluarga Qiu dan hanya menyisakan seorang bocil yang tampak ketakutan. Maka begitu Zhou menemukan bocil tersebut, Zhou sontak menghabisi semua pasukan barat. Akhirnya Zhou berhasil menyelamatkan bocil tersebut dan ia akan membawanya ke Pulau Gerbang Naga, yaitu pulau terpencil yang jauh dari daratan. Sesuai dengan titah dari kaisar yang ia terima, Zhou diminta membawa bocil yang bernama Qiuling itu ke penginapan Gerbang Naga. Dan ia harus menunggu Kasim Feng untuk menjemput Ling dalam 3 hari lagi.
Dan akibat perjalanan ini, Zhou jadi tahu kenapa wilayah Gerbang Naga dinilai cukup kelam, karena tempatnya benar-benar jauh dan selalu diliputi oleh badai. Sementara itu, penginapan Gerbang Naga dikelola oleh seorang wanita yang sangat cantik jelita yang bernama Jin. Dia terkenal suka tebar pesona terhadap pelanggannya yang sebagian besar adalah para bandit kelas teri. Oleh karena itu, meski parasnya begitu cantik, untuk melindungi dirinya sendiri, Jin sebenarnya juga ahli kungfu. Aduh mbak, senyummu tuh loh. Aduh, dengkulku geter, cok. Tak lama kemudian, Zhou akhirnya tiba di penginapan Gerbang Naga dan langsung bertemu dengan Jin. Dalam misi rahasia ini, Zhou sangat berhati-hati supaya Ling tetap tersembunyi. Namun meski begitu, diam-diam Jin penasaran terhadap pemuda yang baru mampir ke penginapannya. Apalagi, Jin ini melihat keranjang besar yang dibawa oleh Zhou, membuat Jin semakin merasa curiga. Sesaat setelah berhasil mendapatkan kamar untuk menginap, Zhou berusaha mengobati punggungnya yang terluka ketika menyelamatkan Ling. Saat itulah Ling akhirnya membantu Zhou sebagai ucapan terima kasih. Hal itu membuat Zhou sangat tersentuh. Ia lantas berjanji untuk melindungi Ling apapun yang terjadi. Sementara itu, di lain tempat terlihat seorang pendekar wanita yang tanpa ragu menghadang rombongan Feng. Pendekar itu adalah Mo Yan yang ingin membunuh semua penasihat kerajaan karena telah menghabisi 36 keluarganya. Akan tetapi Kasim Feng juga punya pasukan yang terlatih. Maka tak perlu diragukan lagi, pergelutan pun tak mungkin bisa dihindari. Sayang seribu sayang, pergelutan itu menyebabkan seorang pelayan tua jadi terluka. Mo Yan otomatis merasa bersalah, kemudian menyelamatkan pelayan tersebut. Dan begitu Mo Yan usai memberinya obat, pelayan tua itu mengatakan bahwa esok hari Feng berangkat menuju penginapan Gerbang Naga. Jadi Mo Yan akan menunggunya di sana. Setelah itu kita kembali lagi kepada Ling yang selalu dihantui mimpi buruk. Hampir setiap hari ia bermimpi tentang keluarganya dan menyuruhnya segera pergi. Tapi untung saja Zhou selalu ada untuk Ling, sehingga Ling tidak pernah merasa sendiri. Saat itulah Zhou merasa bahwa ia sedang diawasi oleh seseorang yang ternyata orang itu adalah Jin. Rupanya Jin ini masih penasaran terhadap Zhou karena ia pikir Zhou adalah pemuda yang punya banyak rahasia. Namun berhubung ia sudah ketahuan oleh Zhou, Jin segera mengeluarkan jurus rahasianya dengan merayu pemuda tersebut. Akhirnya berkat kegesitan Jin, ia kini tahu kalau Zhou sedang membawa anak kecil. Kontan Jin berpikir kalau Zhou adalah seorang penculik. Ia hampir saja menghabisi Zhou, tapi ketika Ling berkata bahwa Zhou justru menyelamatkannya dari bahaya, Jin pun berubah pikiran. Dan tak lama setelah itu Jin menerima rombongan tamu yang dibawa oleh pelanggannya yang kita panggil saja Paijo. Tanpa diduga, Paijo membawa rombongan yang tampaknya seperti pejabat pemerintah. Awalnya Jin hampir menolak tamu tersebut, tapi karena Paijo mengatakan bahwa mereka ini adalah pejabat penting, Jin akhirnya meminta pelayannya untuk menyiapkan kamar yang istimewa. Dan ternyata tidak hanya Jin yang penasaran, Zhou juga penasaran siapa pejabat yang ada dalam rombongan tersebut. Sementara di sisi lain, Paijo bertanya kepada Jin, apakah Jin pernah melihat seorang anak kecil yang diculik? Saat itulah Jin tahu kalau anak kecil yang dimaksud adalah Ling.
Tadinya Zhou bakal siap bertarung kalau Jin membocorkan rahasianya. Namun tanpa diduga, Jin justru membantu Zhou untuk menutupi keberadaan Ling. Rupanya salah satu alasan Jin membantu Zhou adalah karena dia ini cinta pada pandangan pertama terhadap pria itu. Sampai-sampai mandi pun memikirkan dia. Aduh, kalau biasanya Jin ini menerima tamu bandit, baru kali ini Jin mendapatkan tamu seorang pria yang terlihat sangat baik, apalagi ganteng ya kan. Dan tanpa diduga ketika Jin tengah memikirkan Zhou, Zhou datang dan ingin menemuinya. Aduh, pas banget. Ternyata Zhou ini ingin berterima kasih kepada Jin karena telah merahasiakan keberadaan Ling. Niat Zhou itu pun membuat Jin merasa sedikit kecewa karena ia berharap kalau Zhou ini ingin gabung mandi bersamanya. Apalagi kalau dia juga menyimpan perasaan padanya. Maka untuk menutupi rasa kecewanya itu, Jin ini ingin mengambil pedang milik Zhou. Yang tak disangka membuat Zhou marah karena pedang itu bagaikan belahan jiwanya. Sementara esok harinya, Jin diam-diam mengintai kamar tamu kehormatan kemarin yang diketahui bernama Tuan Su. Jin bermaksud mencari tahu siapa orang tersebut. Ketika tiba-tiba ada seorang pria juga datang ke kamar itu. Dan ternyata siapa? Iya, pria itu adalah Zhou. Sama seperti Jin, Zhou ingin mengumpulkan petunjuk tentang identitas pejabat pemerintahan itu. Dan beberapa saat kemudian, Zhou menemukan fakta bahwa Tuan Su adalah Kasim dari pasukan barat. Yang itu berarti merupakan musuh dari pasukan timur. Lalu tiba-tiba saja Tuan Su dan pasukannya yang tadinya sarapan kembali ke kamar. Sehingga Zhou langsung mencari tempat untuk bersembunyi. Dan lagi-lagi coy, Zhou ini kembali bertemu dengan Jin. Wah, Jin langsung menebar pesona di depan Zhou. Hah, kalau Mas Buran di situ udah nggak kuat, itu udah nggak tahan, sumpah. Namun sesaat kemudian fokus Jin beralih ketika Tuan Su membicarakan keluarga Q yang sudah ia habisi. Dan sekarang Tuan Su berniat mencari anak keluarga Q yang hilang, yang tak lain tak bukan adalah Ling. Fakta itu pun tentu mengejutkan Zhou dan Jin karena mereka berdua telah berjanji untuk menjaga dan melindungi Ling. Sementara itu Tuan Su terus mendesak anak buahnya yaitu Mukidi untuk mengerahkan pasukannya agar bisa menemukan Ling lebih cepat. Dan pada akhirnya Mukidi berbohong kepada semua orang yang ada di penginapan kalau Tuan Su telah kehilangan barangnya. Jadi anak buah Tuan Su akan melakukan penggeledahan. Maka dengan adanya pengumuman itu, Zhou tentu langsung bergerak untuk menyembunyikan Ling. Untung saja Jin segera membantunya dan menawarkan kamarnya sebagai tempat persembunyian Ling. Sialnya kamar Jin pun tidak luput dari pemeriksaan anak buah Tuan Su. Dan kali ini Paijo lah yang bertugas menggeledah kamar Jin. Begitu melihat kedatangan Paijo, Jin berusaha menyambutnya dengan ramah. Seperti biasa, Jin menggunakan pesonanya untuk mengalihkan perhatian Paijo. Karena yang bersembunyi di kamar Jin itu bukan hanya Ling, tapi Zhou juga ada di sana. Dan pada saat itulah Ling keluar dari tempat persembunyiannya. Dan Zhou segera mengajaknya keluar dari kamar Jin untuk bersembunyi lagi. Yang sialnya, seruling tulang kesayangan Ling malah jatuh di suatu tempat. Dan akhirnya setelah situasi aman dan terkendali, Jin menyusul Ling dan Zhou yang bersembunyi di dapurnya. Di situ, Jin tampak begitu perhatian kepada Ling yang membuat Zhou tak menyangka kalau Jin sebenarnya adalah wanita yang baik. Lalu pada malam harinya, Mo Yan akhirnya tiba di penginapan Gerbang Naga.
Jin otomatis segera menyambutnya dengan ramah. Namun perhatian Mo Yan langsung terkunci pada Tuan Su dan ingin segera menghabisinya. Dan pada saat itulah Zhou melihat kedatangan Mo Yan dan terkejut. Dan tepat di tengah malam Mo Yan berniat menyusup ke kamar Tuan Su untuk menghabisinya ketika pria itu sedang tertidur. Namun tiba-tiba Zhou datang dan langsung membatalkan niat Mo Yan itu. Ternyata mereka berdua ini saling mengenal karena sama-sama anak jenderal sekaligus sesama pendekar. Bedanya, Mo Yan kali ini benar-benar membenci pemerintah dan berniat menghabisi seluruh Qasim yang ada. Ide itu pun sontak ditentang oleh Zhou yang membuat Mo Yan merasa emosi. Mo Yan pun berusaha menyadarkan Zhou bahwa pemimpin mereka saat ini adalah orang yang keji. Tidak ada pejabat pemerintah yang mempedulikan rakyatnya. Waduh, sindiran keras boy. Dan Mo Yan meminta Zhou agar tidak menutup mata tentang hal itu. Namun sayangnya, Zhou saat ini sedang terikat kontrak rahasia dengan pemerintah. Jadi ia meminta Mo Yan agar menunda balas dendamnya. Perkelahian Zhou dan Mo Yan itu akhirnya didengar oleh Jin. Maka begitu melihat Zhou diserang, Jin langsung turun tangan dan membantu Zhou. Tanpa ia tahu kalau Zhou ini mengenal Mo Yan. Di ruangan lain, Ling baru sadar kalau serulingnya terjatuh. Ia pun mencari seruling miliknya dan keluar dari tempat persembunyian. Tak lama kemudian, Ling berhasil menemukan serulingnya di ruang tengah. Namun sialnya, di situ ada Paijo yang sedang kobam karena minuman khas bekonangnya. Lalu tiba-tiba Ling kemudian dibawa ke sebuah tebing karena Paijo ingin menyerahkannya kepada Tuan Su. Ling yang ketakutan pun berusaha meminta pertolongan dan ia langsung membunyikan serulingnya itu. Namun tak disangka musuh bebuyutan Paijo yang sebut saja Tu Qimin justru datang dan ingin menculik Ling. Tu Qimin rupanya berniat ingin menyerahkan Ling kepada Tuan Su agar mendapat hadiah 300 kg emas. Yang tentu saja ditolak oleh Paijo karena ia juga ingin mendapatkan imbalan tersebut. Dan untung saja tak butuh waktu lama bagi Zhou untuk menemukan Ling. Tanpa ragu, Zhou langsung menghajar habis Paijo dan Tu Qimin. Akhirnya setelah berhasil menghabisi Paijo dan Tu Qimin, Zhou kembali menemui Ling. Zhou merasa lega karena Ling tidak terluka sama sekali, meski ia tampak trauma dengan kejadian tersebut. Kini karena banyak orang yang mengincar Ling, Zhou jadi penasaran dengan keluarga Qiu. Sayangnya, Ling ini masih terlalu kecil untuk memahami masalah tersebut. Satu-satunya yang ia tahu hanyalah seruling tulang yang merupakan peninggalan dari sang ibu. Namun fakta sebenarnya, Ling sekarang tengah diperebutkan oleh pasukan barat dan pasukan timur. Tapi sialnya, kedua pasukan tersebut memiliki niat buruk terhadap Ling. Maka dari itu Zhou bertekad untuk melindungi Ling dari apapun. Esoknya Tuan Su menyadari kalau Paijo tiba-tiba menghilang. Awalnya Tuan Su menuduh orang-orang yang ada di penginapan itu telah menculik Paijo. Namun Jin segera menghasut Tuan Su kalau kemarin Paijo bertemu dengan musuh bebuyutannya, yaitu Tu Qimin. Jadi kemungkinan besar mereka berdua pasti gelut sehingga tidak perlu dicari lagi. Lalu tanpa diduga, tiba-tiba saja Pulau Gerbang Naga dihantam badai yang menyebabkan penginapan milik Jin hampir roboh. Jin kemudian meminta bantuan kepada seluruh tamunya agar melindungi penginapan tersebut supaya tidak terbang terbawa angin.
Pada saat itulah Zoe baru menyadari kecantikan Jin yang selama ini ia abaikan. Sementara Tuan Su semakin curiga terhadap keberadaan Zhou di penginapan tersebut. Namun akhirnya badai mengerikan tersebut telah berhenti di malam hari dan penginapan Gerbang Naga berhasil diselamatkan. Oleh karena itu Jin memberikan minuman gratis kepada seluruh tamu yang ada sebagai ungkapan terima kasihnya. Sementara itu Moyan lagi-lagi berniat ingin menghabisi Tuan Su saat ini juga. Tapi Zhou segera menahannya supaya tidak bertindak gegabah. Hal itu mencuri perhatian Jin dan ia langsung membantu Zhou untuk mengendalikan Moyan. Sebagai pemilik penginapan, Jin tiba-tiba memberikan minuman bekonang untuk Moyan supaya Moyan tidak sadarkan diri. Jin sesungguhnya tidak bermaksud jahat. Dia justru melindungi Moyan karena Tuan Su kini mulai curiga kepada Zhou. Zhou yang mengetahui hal ini pun segera meminta Jin untuk membawa Moyan pergi, sekaligus menjaga Ling. Dengan penuh basa-basi Tuan Su akhirnya menyapa Zhou dan menanyakan identitasnya. Pada saat itu Mukidi memberitahu Tuan Su kalau pria tersebut adalah orang yang membawa gadis keluarga Qiu pergi. Maka dengan laporan itu Tuan Su berniat menantang Zhou untuk gelut. Namun tanpa diduga, rombongan Kasim Feng akhirnya tiba di penginapan tersebut. Begitu melihat Tuan Su, Wang Fu langsung menyapa pemimpin pasukan barat tersebut, meskipun tujuannya hanya untuk menghina. Sudah sejak lama kalau pasukan barat dan pasukan timur ini berseteru, jadi sekarang adalah saatnya bagi mereka untuk memulai gelut. Tuan Su rupanya tidak bisa menahan serangan pasukan timur. Hal itu membuat Wang Fu semakin senang dan Tuan Su berniat akan melaporkan perbuatan pasukan timur ke Kaisar. Tapi tanpa disangka, Kasim Feng ternyata memiliki kekuatan luar biasa sampai bisa memalsukan titah Kaisar kepada Tuan Su. Pada saat itulah Zhou baru menyadari kalau misi rahasia yang ia dapatkan bukan berasal dari Kaisar. Sayangnya kini Zhou tidak bisa berbuat banyak. Ia harus segera menyerahkan Ling dan misinya pun selesai. Tapi pada titik ini Zhou yang biasanya setia pada istana akhirnya memutuskan untuk melawan. Sialnya, kekuatan Kasim Feng ini tidak main-main. Sekarang Zoe dan pedang andalannya pun menjadi korban. Bejir OP parah. Oleh karena itu, Kasim Feng lantas menyuruh pasukannya untuk mencari Ling. Dan tidak butuh waktu lama, pasukan timur ini bisa menemukan Ling dan langsung membawanya ke hadapan Kasim Feng. Maka begitu berhasil mendapatkan Ling, Feng segera mengajaknya keluar dari penginapan tersebut. Sementara Wang Fu memerintahkan pasukan timur untuk menyerang pasukan barat. Dan pergelutan pun dimulai. Ternyata Feng mengajak Ling menuju tebing Gerbang Naga. Di sana Feng menyuruh Ling untuk meniup serulingnya karena ternyata seruling tersebut merupakan seruling sakti dan akhirnya laut terbelah. Terlihat sebuah gua di bawah tebing yang langsung dimasuki oleh Feng. Akhirnya Feng semakin dekat dengan tujuannya untuk mendapatkan ramuan ajaib itu. Ia lantas menyuruh Ling untuk berbaring di mimbar batu guna menggunakan darah Ling demi ramuan ajaib yang bisa membuatnya hidup abadi. Dengan kata lain, Feng akan membunuh Ling secara perlahan.
Sementara itu pergelutan pasukan timur dan pasukan barat masih terus berlangsung. Moyan pun yang baru sadar dari pingsannya ikut membantu Jin dan Zhou untuk menghabisi seluruh pasukan kerajaan tersebut. Maka begitu pergelutan usai, Jin, Zhou dan Moyan segera mencari keberadaan Ling. Dan sesaat kemudian Zhou CS berhasil menemukan Ling yang sudah tidak sadarkan diri. Zhou pun marah dan langsung menyerang Feng. Kekuatan Feng memanglah OP. Dia berhasil mengalahkan Jin dan Moyan, sehingga ia menganggap pedang Zhou yang patah itu bukanlah tandingannya. Tanpa ia duga, pedang tersebut adalah pedang sakti yang bisa membantu Zhou dalam keadaan begitu terdesak. Hingga akhirnya dengan tewasnya Feng, gua itu tiba-tiba bergetar bagaikan gempa. Jin segera menyadari jika gua tersebut akan segera ambrol. Zhou pun langsung membawa Ling pergi. Sementara Jin berhasil mendapatkan ramuan ajaib tersebut. Maka begitu mereka semua berhasil keluar dari tebing, Jin memberikan ramuan ajaib itu untuk menyelamatkan Ling. Ajaibnya Ling berhasil diselamatkan. Hal itu pun membuat Zhou sangat lega. Pada titik ini, Zhou baru menyetujui pendapat Moyan bahwa pejabat pemerintah memanglah keji, sehingga ia bertekad tidak akan bekerja lagi sebagai kaki tangan pemerintah. Dan film pun tamat. Nah, dari film ini kita dapat menyimpulkan, jangan melihat seseorang dari penampilan luar saja. Seperti Jin yang selalu mewaspadai setiap tamunya. Tampilan yang tampak rapi ternyata tidak menjamin bahwa dia adalah orang baik. Jadi bukan fisiknya tapi hatinya. Aduh, I love you Mbak Jin. Oke, segitu dulu dari Burhan Sang Kicomania mewakili orang-orang yang sedang cinlok. Mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.